Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alif dan Naifa. pada video kali ini, pada siniar kali ini, kami akan membawakan topik terkait pergaulan bebas. Nah, di sini kami punya special guest. Di sini ada, coba perkenalkan diri kalian sendiri. Halo, nama aku Chelsea. Halo, nama Anin. Aku Bede. Jadi, mari langsung kita mulai saja pertanyaannya. Apa yang kalian tahu terkait pergaulan bebas ini? Coba ceritain. Menurut saya pergaulan bebas itu sikap menyimpang yang dimana pergaulan bebas bebas di pergaulan bebas itu sikap yang telah menyimpang dari norma hukum Dan gitu, agama dan agama. juga tidak layak karena sebenarnya kesenangannya cuma sesaat juga kan, yang namanya pergaulan bebas tuh. Nah, itu kan dari kata pergaulan. Jadi salah satu pemicunya ya itu pergaulan itu sendiri. Bener. Jadi gitu. Lalu, menurut kalian apa pemicu atau sebab dari orang-orang ini melakukan pergaulan bebas? Pergaulan bebas tuh pemicu utamanya ya menurut saya itu adalah faktor orang tua, bisa broken home gitu. Bisa jadi, terus juga banyak sih sebenarnya pemicunya pergaulan, lingkungan. Internet juga bisa loh jadi faktor besar. Iya juga ya. Soalnya kan Media sosial tuh udah merajalela lah istilahnya. Iya. Siapa yang nggak punya media sosial istilahnya? Meskipun cuma WhatsApp. Ya. WhatsApp juga termasuk medsos kan? Iya, WhatsApp juga termasuk media sosial ya. Yang orang-orang tuh berkomunikasi di sana kan bisa saja di-share dari situ ya. Kalau misalnya pergaulan bebas tuh bentuk-bentuknya tuh kayak ini. Merokok. Iya, Minum. seks di luar nikah. Itu yang parah sih ya. Iya, itu paling paling parah. Yang paling parah. Kemudian, Banyak sih bentuknya pergaulan bebas tuh. Nah, itu tuh Itu kayak cuma sebagian aja. Komplikasinya tuh sangat banyak. nah, menurut kalian ini para pelaku atau korban dari pergaulan bebas ini yang mereka cari itu apa sih? Sensasi, kesenangan. Kesenangan. Dan kalau semisal mereka itu diancam melakukan hal itu gimana? Itu Ya, berarti keamanan gak sih? dilecehin nggak sih kalau misalnya diancam tuh maksudnya? Jadi bukan Pelecehan. termasuk pergaulan bebas. Bukan sih harusnya ya. Harusnya bukan. Karena pergaulan bebas itu ya bebas dari keinginan kitanya setelah kayak keinginan mencoba untuk bebas. Soalnya kan emang udah normalnya manusia pengen bebas ya, gak ada aturan. Jadi dari kedua belah pihak setuju untuk melakukan hal itu. kecuali kalau misalnya dilecehin, kan ada itu kasus yang baru-baru viral seorang guru awalnya tuh melecehkan siswanya, padahal siswanya itu sangat pintar loh, dia termasuk siswa berprestasi gitu di sekolahnya. Namun awalnya bisa dipegang dulu, dilecehin, dia pengen speak up tapi gak ada yang dengerin gitu. Taunya akhirnya malah dia juga karena sensasi, kesenangan, dia juga malah jadi ketagihan akhirnya, jadi budak seks. Jadi yang dicari dari pelaku pergaulan bebas itu sensasi ya? Iya, Kesenangan sementara. iya, kesenangan sementara karena Ya, dan mereka juga gak mikirin dampaknya ke depannya gitu iya ya. benar. Dan juga kepuasan pribadi gak sih? Otaknya tuh udah kosong gitu loh, kayak udahlah gue pengen nggak akan apa-apa sekali doang. Nah itu Yang penting seneng. yang penting sih, karena nggak apa-apa lah nyoba, kan kamu hidup cuma sekali. Itu sih orang-orangnya. Nah iya, karena yang namanya kayak gitu tuh kayak nikotin, sekali nyoba lagi, haus Apalagi terus. nikotin tuh ada di barang-barang kayak rokok gitu ya? Iya, rokok. Rokok, Nah iya, alkohol, banyak lah. nah sebenarnya kan rokok itu kita udah tahu banget ya, kalau rokok itu 21 tahun ke atas. Banyak sekali remaja yang mencoba di bawah umur 21. Padahal di bungkus rokok sendiri tuh sudah ada peringatan tidak boleh merokok. Tapi udah ada antisipasi barunya loh dari pemerintah, setahu aku.
antisipasi barunya kita tuh udah nggak bisa beli rokok di warung. Jadi kalau mau beli rokok itu harus sedus. Katanya sih gitu. Ya jadi nggak bisa satu-satu, tapi Iya, tetap nggak bisa aja eceran. warung tuh tetap aja nggak Nakal. cara Iya. ya. Biar aja. Ya kan pada dasarnya kan manusia kan pengen cari duit kan. Nah kalau itu di ban dan rokok itu menjadi salah satu apa ya? Devisa terbesar negara. Iya, ya bisa negara atau bisa dari suatu bisnis kan itu banget ya, rokok tuh sangat-sangat laris. Nah kalau diberhentikan atau dikasih regulasi kayak gitu pasti ada nggak sih oknum-oknum yang mencoba nyalahgunain? Iya pasti banyak sih kemungkinannya kalau misalnya nggak ada landasan hukum di situnya untuk rokok ya. Jadi Iya. plus minus ya, karena di negara Indonesia ini didominasi sama anak-anak kalangan muda. Benar. Apalagi sekarang kan Gen Z gitu ya istilahnya mah. Dan anak-anak muda juga awal nyobain rokok awalnya biar kelihatan keren doang ya depan Benar. temennya. Benar. Tapi lama-kelamaan ya jadi malah ketagihan. Bisa jadi juga karena disuruh nggak sih dalam pertemanan kalau kamu nggak mau ngerokok, kamu nggak boleh jadi temen aku. Bisa jadi seperti Kalau itu. nggak ngerokok nggak gaul gitu. Iya. FOMO gitu, FOMO FOMO, kan bener. nggak mau ketinggalan info, nggak mau ketinggalan sensasi. Tapi kan remaja-remaja kan labil nggak sih? Iya Dia benar. lagi nyari tempat untuk dirinya sendiri. Jati dirinya belum ketemu. Iya, Jadi makanya. euforianya aku harus mencoba ini biar jadi pengalaman. Padahal yang namanya pergaulan bebas itu bukan pengalaman sih kalau kata aku, merusak tubuh gitu. Itu pengalaman sih pengalaman, cuman kayak pengalaman yang Pengalaman buruk yang gitu. nggak usah dicoba. Iya, harus dicoba benar. Ya bukan suatu hal yang baik diingat lah. Coba, boleh tolong ambil tisu 3 hari. Wah, Nifa ada pertanyaan? Boleh dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan? Menurut kalian faktor-faktor pergaulan bebas itu selain yang tadi apa ada lagi? bisa juga dari faktor ini sih, kayak misal diiming-iming. Kamu jadi ada suatu kasus. Kebetulan kasus ini kenalan saya. Jadi saya tuh pernah ngobrol sama dia yang terjerat pergaulan bebas dan dia istilahnya saya tidak akan sebut siapa orangnya. Namun ini saya harap apa yang saya ceritakan menjadi pembelajaran ya bagi para penonton. Jadi dia tuh awalnya gini, dia tuh kan keluarganya tuh broken home. Jadi orang tuanya tuh udah pisah gitu, ibunya nikah lagi. Nah, terus juga dia bukan dari keluarga yang mampu gitu. Akhirnya tuh ada suatu ketika ada cowok itu bapak-bapak kenalan aku ini masih di bawah umur pada saat itu, usianya masih 16 tahun, masih remaja kayak kita lah. Nah setelah itu dia tuh pernah melakukan pergaulan bebasnya itu, dia melakukan seks luar nikah awalnya dengan pacarnya. Setelah dengan pacarnya, beberapa selang kemudian dia melakukan juga dengan om-om. Tapi kalau misalnya sama pacarnya itu karena suka sama suka gitu, saling nafsu lah. Kalau misalnya sama om-om ini, dia dikasih iming-iming bayaran. Dan kalau tidak salah bayarannya itu sekitar 50.000. 50.000. Iya, karena dia tuh bukan dari keluarga yang mampu gitu loh. Jadi 50.000 tuh besar ya. Iya. Untuk dia jajan kan lumayan. Nah, namun tragisnya karena dia ngelakuin seperti itu, ternyata dia hamil. Ya akhirnya karena hamil dia ngomong ke keluarga, akhirnya disuruh dinikahkan, namun secara siri karena kan perempuannya itu masih di bawah umur. Jadi bukan secara hukum ya? Bukan secara hukum, karena nggak legal lah, anak 16 tahun tidak boleh Pernikahan nikah. siri itu bagaimana? Pernikahan siri itu jadi pernikahannya itu tidak bersertifikat. Kan yang namanya orang nikah kalau secara negara itu diakui sama negara tuh ada sertifikatnya, itu tuh KUA dan ada batas minimal usianya juga. Kalau misalnya nikah siri tuh nggak ada batas minimal usia, jadi kamu nikah secara agama kayak cuman akad doang gitu, tapi nggak bersurat. Berarti kalau gitu nggak dilindungi negara dong kalau ada Nggak. yang terjadi sama keluarga? Nggak dilindungi. Berarti mereka nggak ngurusin masa depan keluarga mereka dong, kayak mereka mah bodo amat, yang penting nikah ya dong. Karena dari segi pendidikan saja mereka kurang. Mereka Karena nggak ngerti hal seperti itu, nggak Mereka kepikiran. nikah juga kan bukan karena pengen ya, karena Iya, terpaksa udah hamil juga. udah hamil. Jadi mau gak mau gitu, mau masa depannya gimana ya harus. Ya lagian si ceweknya juga kan sebenarnya udah punya pacar. Iyalah,
Pasti aja pacarnya Ya iya sakit. masih Tapi- muda ditinggal nikah. Pacarnya juga kan hamilin, bukan hamil maksudnya kan having sex. Iya. Tapi itu kasihan ke anaknya juga sih kan. Kan Dia kita nggak diakui Nggak sama diakui, pacaran. bener. Tapi anaknya tuh nggak tahu ya anak siapa, sebenarnya nggak tahu anak pacarnya, makanya sempet ditalak juga kan gitu. Tapi sempet rujuk. Aku nggak ngerti konsep udah talak tapi rujuk jujur. Rujuk tuh dia apa ini? Rujuk tuh kayak balikan. Udah Balikan sama ditalak. pacar. Balikan Sama om-omnya itu loh. Dia tuh udah ditalak sama si om-om itu tuh. Gara-gara om-om itu kayak nggak yakin ini anak gua bukan gitu istilahnya. Tapi emang agak aneh juga ya kasus itu malah dinikahkan gitu loh pelaku sama korban tuh. Karena orang Indonesia tuh pikirannya masih sempit pertanggungjawaban karena malu di hadapan orang. Padahal mah nggak apa-apa. Lagian itu anak gak ada loh istilah yang namanya anak haram. Aku nggak setuju konsep istilah anak haram. Mau gimana pun. Anak itu anugerah. Iya. Gak bisa menyalahkan anak atas segalanya. Lagian itu kalau dari keluarga si cewek ya, kalau mereka tahu bisa aja mereka nuntut si cowok. Bener-bener. Kan itu kan manipulasi juga kan ke anaknya. Karena kurangnya pendidikan sih kalau kata Iya, aku. makanya. Orang tuanya tuh kurang terdidik lah istilahnya. Menurut kalian tuh yang di sini tuh kok siapa korban dan siapa pelakunya gitu? Sebenarnya dua-duanya pelaku nggak sih? Awalnya korban tapi menjadi pelaku. Ujung-ujungnya juga Jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai korban nggak bisa. karena dia diiming-imingi sama ini. Iya. Karena yang awalnya korban juga akhirnya setuju ya. Iya benar, akhirnya setuju. Aku nggak tahu mereka melakukan seperti itu berapa kali. Tapi antara korban dan pelaku itu emang kontroversial ya. Bener. Kita masih gak bisa menentukan orang korban dan pelaku dari sekedar Iya. satu pihak cerita doang. Karena Menurut tergantung kasusnya ya. Oh, Dari korban bisa jadi pelaku, dari pelaku juga sebenarnya bisa jadi korban. bener. Namun masih samar-samar lah. Iya. ya sama-sama. Abu-abu karena antara korban sama pelakunya. Kalau misalnya sepenuhnya korban itu kayak bukan pergaulan bebas, dia itu lebih ke pelecehan sama pemerkosaan, itu baru sepenuhnya korban. Ya, Ya. Sedangkan dari pergaulan bebas juga Aku jadi keinget satu kasus Mario Dandi tahu. enggak. Oh, Coba jelasin. iya, tahu, Coba, tahu, coba tahu, jelasin. tahu. Mario Dandi tuh kalau nggak dia tuh jadi sebenarnya pergaulan bebasnya tuh di pacarnya sih. Mereka tuh jadi Mario Dandi itu usianya sudah legal. Dia tuh pacaran sama anak di bawah umur dan melakukan seks bebas berkali-kali. Kalau tidak salah tuh di beritanya sudah lebih dari 2 kali deh melakukan seks bebasnya. Dan akhirnya di penjara ya, Iya. entah itu Mario Dandi. Tapi itu kan di penjaranya. Mario Dandi mah di penjaranya double apa? Charges lah Iya, istilahnya. misalnya double vonis. Kalau misalnya Mario Dandi kan udah mau menyakiti mantan pacarnya si itu, Agnes ya namanya. Agnes. Nah si Agnesnya juga kan di penjara gara-gara dia mau lagi. Ya pada double vonis semua sih. Ya pergaulan bebasnya itu. Jadi apa dampak dan akibat dari si pergaulan bebas ini? Ya tadi salah satu contohnya yang itu ya. Dampaknya mah sebenarnya dampaknya ya kalau misalnya terus-terusan dari yang kecil ini misal merokok kan sekali merokok itu jadi pengen lagi sebenarnya. Karena orang dampaknya kerasa setelah jangka panjang. bener Duitnya udah habis ya. Ya kecuali orang kaya ya, nggak tahu ya. kalau misalnya alkohol itu pasti bakal judi yang ngabisin duit mah. Alkohol juga bisa sih kalau misalnya udah kecanduan banget ya jadi. Kalau rokok itu dampaknya negatifnya lebih ke kesehatannya. Iya benar Bukan ke benar uangnya. rokok. Ya, Heeh. judi tuh finansial. Iya, Finansial tuh udah judi. Banyak tuh kan kasus yang karena ketagihan sampai ngejual harta keluarganya. Benar. Bahkan sampai maling-maling gitu kan. Judi itu termasuk pergaulan bebas ya? Iya. Iya bisa judi. Ini dia tuh kayak nggak ada hukumnya gitu kan? Ini pergaulan bebas tuh karena nggak ada hukum kan? Ada Nggak, karena melanggar hukum. melanggar hukum. Kalau misalnya seks bebas tuh ada yang namanya seks bebas menurut ahli ya dari guru PPKN. Guru PPKN SMA Taruna Bakti Bapak Hamka menyatakan kalau misalnya yang namanya perzinahan di luar menikah itu ada hukum dasarnya. Jadi bisa diselidiki, disidik, terus juga bisa dibawa ke pengadilan. Namun emang yang namanya kasus pergaulan bebas seks ini tuh kan sulit untuk dibuktikan. Karena nggak mungkin dong kalau perempuan tuh kan
kasarnya kalau misalnya mau dicek dia masih perawan tuh nggak bisa kan, dari selaput darah kan bisa aja selaput darah tuh bukan karena seks, bisa juga potong gara-gara misalnya naik sepeda, Iya, jadi iya. itu kan selaput darahnya nggak ada, itu jadi tidak bisa gitu, sangat sulit sebenarnya untuk dibuktikan. Kok bisa lihat dari selaput darah aja nggak bisa ya? Nggak bisa karena kan selaput darah tuh bisa saja udah apa ya istilahnya Robek. robek. Kalau misalnya dia bisa naik sepeda juga bisa robek. Kalau selaput darah tuh sangat-sangat rentan untuk robek sebenarnya selaput darah tuh. Jadi nggak bisa untuk Untuk menjudge. diidentifikasi ya. Iya, identifikasi dari situ. Ini juga pesan buat kalau ada suami istrinya Iya, kalau sini tiba-tiba gini. jadi tiba-tiba Jangan disalahin gitu Iya, ya. iya. Itu tuh kalian makanya rajin searching. searching, baca buku itu kunci ya, baca buku Baca tuh. artikel. Baca artikel. Jangan buta sama Tapi hati-hati juga ya baca artikel ya, kan sekarang banyak yang Bener hoax. hoax. Terus hati-hati, ini namanya pergaulan bebas. Tapi pergaulan bebas tuh ya dampaknya yang dari segi biologi banyak banget. Apalagi kalau misalnya seks kanan kiri, apalagi suami yang suka jajan. Pergaulan bebas juga kan? Kan HIV mereka AIDS kan? ya? Iya, itu bisa kena sifilis raja. Ih, Ini itu tuh Ngeri sering banget. banget. Kalau misalnya kayak salah satu pasangannya kena, terus dia hubungan sama pasangan yang legal, itu bisa dia kena. bisa kena. Bisa kena. Iya. Dia malah dirugikan. Jadi dampaknya itu bukan ke diri sendiri pergaulan orang bebas lain tuh, juga. ke Dia sekitar nyebar. juga. Sekitar Iya juga, menyebarkan, berantai lah. Berantai, bener. Orang yang dicintai bisa mati cuma gara-gara gitu doang loh. Udah berantai kayak virus ya. Anaknya misal suaminya jajan keluar, HIV tuh si yang dia jajanin ini HIV nular ke istrinya nular ke bayi yang di kandungannya. Iya, Anak bisa yang di jadi kandungannya carrier. HIV. Itu kasihan banget, anak yang nggak berdosa menjadi ini. Saya tuh ada kasusnya itu, kayak suaminya tuh sering jajan, terus istrinya tuh jadi ketular, terus anaknya juga jadi ketular, Iya, itu terus iya. suaminya malah pergi. Itu Itu udah another part banget kayak sih jahat itu. banget. Yang program bos, para banget harus dihindari. Iya, dampaknya banyak banget tuh kalau misalnya kayak gitu. Terus kalau dari segi mental gimana tuh? Depresi. Bisa depresi tuh, ditinggalin suami, ditinggalin orang yang hamil kan banyak kan, pacaran, having gitu, hamil, ditinggalin sama pacarnya. Yang banyak orang yang bertanggung jawab. Itu tuh bisa depresi gimana kalau misalnya dia melakukan aborsi. Ya masalahnya juga di Indonesia aborsi itu ilegal ya. Bener. Nah, jadi hal-hal yang dapat dilakukan Nih, untuk nyalangin kamera. kalian hal-hal yang dapat kalian lakukan ke diri sendiri dan ke orang-orang terdekat kalian untuk menghindari terjerumus dalam pergaulan bebas itu tuh ada apa aja? Kuatin agama sama edukasi sih. Iya, edukasi itu di penting. kita agama ada 6 ya. Iya, Dan ke 6 agama itu nggak ada yang ngajarin hal-hal buruk gitu loh. benar. Ngajarin hal-hal yang baik. Jadi kuatin aja di agama sih, di imannya. Iya, Terus kalau edukasi juga penting ya. iya benar. Misalnya diajari orang tua atau orang tuanya kayak nyontohin hal yang baik aja lah. Iya, ya Soalnya itu kan paling anak tuh ini ya nyontohin orang tua kan. Benar. Faktor lingkungan tuh sangat berpengaruh. Berpengaruh Iya. faktor dari dalam dulu sih pertama tuh. Orang gue, orang tua. Makanya kalau misalnya merasa belum siap, kalian harus menyiapkan mental dulu untuk menikah tuh harus dipersiapkan. Iya. Terus lembaga-lembaga pendidikan juga harus bisa mengedukasi ya. Benar. Itu kewajiban mereka ya. Harus ada yang namanya sex education gak sih? Iya, dan di Indonesia Itu- tuh Indonesia tuh makin mentabukan. Iya, Ya, seharusnya jangan ditabukan agar ada pembelajarannya. Maksudnya kalau misalnya udah tabu tapi malah dilakuin, Nggak mungkin. Nggak, udah tabu tapi justru karena tabu itu malah jadi nggak pernah diungkit di sekolah gitu. Iya, Padahal harusnya diungkit. Benar-benar harusnya diungkit. Bukan nggak pernah tapi jarang lah. kayak misalnya ada kasus ditutup-tutupin bukannya dipedulikan dan Iya, karena takut mencoreng nama baik gitu loh. Jadi mereka bukan peduli dengan kasusnya tapi Sama dengan nama baik. Benar. kayak kasus yang tadi yang guru sama murid. Iya. Itu kan akhirnya sama sekolahnya baru di ini kan. Speak up Baru gara-gara speak up karena di media sosial keburu sih. rame. Iya. Kalau nggak rame nggak akan speak up itu sampai. Benar. kapan. Terus aja ditutupin, itu guru terus aja ngajar ya. Mm-mm. Ya sih benar, itu pendidikan tuh utama ya. Iya. Pokoknya berharap banget di Indonesia tuh ada pendidikan tentang pergaulan bebas ini sih. Iya. Karena Sex education. belum tentu yang namanya keluarga juga mengajari. Iya, Karena betul. nggak semua anak itu terlahir dari keluarga yang teredukasi untuk itu gitu, broken home. Tapi ada loh broken home yang
ini yang ada salah satu orang tuanya yang ngasih tahu mungkin Ya, itu entah yang- itu mamahnya walaupun yang nggak deket sama beruntung ayahnya ya. atau ada sebaliknya lah. Ya tapi kan nggak semua anak seberuntung itu. Iya, nggak ada semua anak sebentuk itu. Makanya kalau misalnya tidak bisa mengandalkan ke keluarga, pendidikan itu bisa diandalkan ya dari sejak awal. Emang kewajiban apa? Itu tuh kewajiban dan hak setiap orang. Benar. Cuman untuk biar seseorang itu tahu yang harus dilakuin emang harus dikasih tahu, Iya. dikasih edukasi gitu. Jadi untuk pertanyaan terakhir, apa pesan yang akan kalian kasih sampaikan ke penonton? Jangan percaya siapapun kecuali diri sendiri. Nah, aware terhadap surroundings kalian karena kalian nggak tahu apa ya capability semua orang tuh gimana, intention semua orang tuh gimana, kalian tuh nggak pernah tahu kan. Dari tahu pikiran setiap orang. Iya. Aku berharap ya dari siniar ini dapat diambil hikmahnya gitu. Karena dampaknya tuh emang awalnya nggak kerasa, tapi nanti di masa depan pasti kerasa. Jangka panjang. Jangka panjang. Dan sekali terjerumus Menyesal juga, sekali. Iya, Seperti nasi sudah menjadi bubur, apakah bisa balik lagi Ya menjadi nasi? sama jangan coba-coba lah. Iya, Nanti benar. udah ketagihan lebih susah. sekali terjerumus masalahnya susah dibuat diselesaikan. Ya dan berantai orang lain pasti kena, bukan kita doang yang Benar, kena. benar. Reputasi kalian dan satu sosial kalian juga bisa terpengaruh. Benar. Tercoreng nama baik. Kita harus punya kesadaran diri. Iya, kesadaran diri, agama sih. Balik lagi tadi benar kata Derek, agama itu dikuatkan. Dan juga harus edukasi diri kalian sama orang-orang terdekat kalian Benar. biar nggak terjadi hal-hal yang seperti ini. Benar. Lingkungan kalian juga harus dipilah. Iya. Betul, setuju. Itu benar. Ya. Ya. Baik, terima kasih untuk para penonton yang sudah mendengarkan sampai akhir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.